Pada tahun 1960, Bapak Abdullah Eten selaku Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Deli Serdang dan Bapak Bonar Ginting selaku Ketua DPRD tingkat 2 Deli Serdang beserta tokoh masyarakat sepakat mendirikan sebuah SMA yang disebut SMA Daswawati II atau SMA Daerah Swatantra tingkat 2. Pada tahun pelajaran 2009-2010, SMA Negeri 1 Lubuk Pakam menjadi salah satu sekolah dengan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau RSBI dan merupakan yang pertama kali di Kabupaten Deli Serdang untuk tingkat SMA. Tahun 2015 di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Andes Ramli Siregar MSI, SMA Negeri 1 Lubuk Pakam kembali dipercaya sebagai sekolah model dalam rangka penjaminan mutu pendidikan. Setahun kemudian, SMA Negeri 1 Lubuk Pakam ditetapkan menjadi SMA rujukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun pelajaran 2009-2010, SMA Negeri 1 Lubuk Pakam menjadi salah satu sekolah dengan program tahun 2021. SMA Negeri 1 Lubuk Pakam kembali menunjukkan kiprahnya menjadi sekolah penggerak yang menerapkan kurikulum merdeka. 4 Juli 2022, SMA Negeri 1 Lubuk Pakam di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Andes Marsito MSI melakukan beberapa gebrakan peningkatan infrastruktur, sarana, dan prasarana. SMA Negeri 1 Lubuk Pakam merupakan satu dari 384 SMA se-Indonesia yang mengimplementasikan kurikulum merdeka melalui program sekolah penggerak sejak angkatan pertama, yaitu tahun pelajaran 2021-2022. Saat ini program sekolah penggerak sudah masuk tahun kedua. Dalam implementasi kurikulum merdeka melalui program sekolah penggerak ini, pembelajaran itu spesifik dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itulah esensi dari implementasi kurikulum merdeka yang dilaksanakan oleh sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini sebenarnya adalah sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka sebagai pilot project yang akan dievaluasi setelah 3 tahun. Nanti pada akhir tahun ketiga, seluruh sekolah penggerak di Indonesia dievaluasi untuk diambil sebuah kesimpulan apakah kurikulum merdeka layak dijadikan kurikulum nasional atau tidak. Dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka, SMA Negeri 1 Lubuk Pakam membentuk komite pembelajaran
Dalam implementasi kurikulum Merdeka, banyak kegiatan yang dilaksanakan yang intinya adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang kita kenal dengan istilah pembelajaran terdiferensiasi. Menurut si penulis, apa sih perbedaannya? Berdasarkan pandangan penulisnya, kritik satu, penilaian terhadap karya yang dilakukan secara objektif disertai data dan alasan yang logis. Sedangkan esai kajian dilakukan secara subjektif menurut pendapat penulis pribadi esai. Yang kedua, dalam memberikan penilaian. Ada yang mau bertanya anak ibu? Najwa, silakan Najwa. Apa Najwa? Gunanya makanya kan kalau misalnya pakai bahan kimia itu bahan kimia itu terbentuk apa? Oke. Dalam proses pembuatan makanan yang menggunakan bahan kimia, terutama bahan kimia itu kan harus memang betul-betul digunakan untuk makanan ya kan. Bisa aja dalam bentuknya. Pembelajaran terdiferensiasi ini mulai diimplementasikan oleh seluruh guru di kelas 10 dan hari ini sudah masuk di kelas 11. Namun dalam pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi ini masih banyak kendala yang dihadapi oleh para guru. Itu terkait dengan kesiapan siswa yang memang siswa itu pada umumnya belum siap dengan pembelajaran terdiferensiasi. Oleh karena itu, pembelajaran terdiferensiasi tetap dilaksanakan disesuaikan dengan kondisi siswa di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Kemudian hal lain yang berbeda dalam implementasi kurikulum Merdeka adalah bahwa di kurikulum Merdeka ini tidak dikenal lagi pembagian jurusan. Setiap anak belajar seluruh mata pelajaran dan nanti di kelas 11 mereka memilih 4-5 mata pelajaran pilihan yang mencirikan minat bakat mereka sebagai bekal dalam menghadapi dan mempersiapkan diri dalam pendidikan lanjutan. Di samping kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler juga berjalan di implementasi kurikulum Merdeka ini. Beberapa kegiatan yang menjadi ciri SMA Negeri 1 Lubuk Pakam ini adalah yang pertama itu kegiatan pembelajaran setiap hari diawali dengan kegiatan pra pembelajaran di lapangan, dimulai hari Senin dengan upacara bendera, Selasa kegiatan keagamaan. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. Hari Rabu kegiatan seni bahasa, hari Kamis masih melanjutkan dengan kegiatan seni bahasa dan beberapa aktivitas lainnya. Kegiatan kebersihan secara bersama-sama dan hari Sabtu kegiatan pembelajaran diawali dengan senam pagi bersama antara siswa dan guru. Kemudian hal lain yang menjadi ciri dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam ini adalah siswa itu dibekali dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dikemas dalam kegiatan program pengembangan diri. Banyak kegiatan dilaksanakan dan semua dilaksanakan di siang hari setelah pulang sekolah, setelah pembelajaran tatap muka selesai. Kemudian bagi anak-anak yang berbakat di bidang akademik, mereka juga diberikan pembekalan secara khusus yaitu klub sains. Ada 9 bidang Olimpiade Sains yang dipersiapkan di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam ini dan diasuh oleh guru-guru yang sudah dilatih untuk pembina OSN. Demikian juga dengan kegiatan olahraga dan seni serta
kebahasaan. Semua dikemas dalam sebuah program kerja sekolah yang diawasi oleh guru-guru di bawah koordinator oleh para wakil kepala sekolah dan koordinator teknis yang ditunjuk. Sementara itu yang dapat kami sampaikan sebagai gambaran umum dari program sekolah penggerak yang dijalankan di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam ini. Untuk meningkatkan dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik di lingkungan sekolah ini sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi belajar mereka secara perlahan, SMA Negeri 1 Lubuk Pakam berusaha melengkapi sarana dan prasarana di sekolah ini. Yang pertama kami lakukan adalah membenahi kamar mandi siswa, kemudian memperbaiki selasar kelas yang selama ini kurang terhubung, itu akan kita hubungkan. Kemudian dalam program digitalisasi sekolah, seluruh area sekolah ini telah memiliki akses internet secara cuma-cuma, sehingga siswa dapat belajar kapanpun menggunakan jaringan internet yang tersedia. Kemudian untuk menanamkan konsep literasi dan numerasi secara berkelanjutan, perpustakaan sedang dilakukan revitalisasi dan menuju ke arah digitalisasi, sehingga pada waktunya nanti diharapkan salah satu pusat sumber belajar adalah perpustakaan. Kemudian kita sedang membangun ruang seni yang nanti digunakan sebagai media untuk berkreativitas bagi anak-anak. Di sana nanti akan dilengkapi dengan ruang multimedia, dilengkapi dengan untuk komunikasi melalui podcast dan lain sebagainya. Itu sedang kita kerjakan. Di samping itu lapangan olahraga juga akan dilakukan pembenahan. Semua itu bertujuan untuk memberikan kenyamanan siswa dalam belajar. Kita sadar benar bahwa sukses anak-anak di masa depan tidak hanya digantungkan pada satu bidang tertentu. Banyak hal yang bisa membuat mereka sukses, sehingga sekolah berusaha memfasilitasi mereka untuk dapat mengembangkan seluruh potensi yang mereka punya. Itulah harapan kami dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka yang semua dilakukan untuk keberpihakan kepada seluruh peserta didik dan orang tua. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Set. Pemahaman ialah tata tertib merupakan seperangkat sistem atau peraturan yang harus dipatuhi dalam situasi tertentu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tata tertib di sekolah. Jadi pemahaman dari luasnya ialah seperangkat
Proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk meningkatkan karakter murid agar memiliki 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, inovatif, dan mandiri. Dalam implementasi proyek ini, ada beberapa hal yang harus dipahami secara menyeluruh. Yang pertama, bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak terkait kepada mata pelajaran tertentu. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak mengacu kepada capaian pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Dan yang ketiga, bahwa penilaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bersifat kualitatif, mengukur capaian 6 dimensi profil pelajar Pancasila sesuai dengan tema yang dipilih. Dalam pelaksanaan proyek, kegiatan akademik yang dilaksanakan Klub Sains tahun 2021
meraih juara 1 tingkat nasional atas nama Wisnu Sahid dan Abdurrahman dalam ajang astronomi dan biologi. Prestasi yang membanggakan, Abdurrahman mendapat beasiswa luar negeri ke Universitas Kanada. Dalam kegiatan Pra-Olimpiade Sains dan Matematika, SMA Negeri 1 Lubuk Pakam berhasil meraih 16 medali emas, 8 medali perak, dan 11 medali perunggu. Kegiatan non-akademik juga digalakkan, antara lain SMA Negeri 1 Lubuk Pakam